Aku nyarita aku rangkata baya ihat mahasil penggawi jatun. Beliau ini mempunyai konteks komitmen yang luar biasa. Rasa itu anak, ilmu yang terendah, tetapi dialah yang paling tinggi. Saya tampil ditanya, nah inilah hanya dikasih uang hanya dengan 75.000. Kita tahu bahwa dia dibayar misalnya 10 juta, kita dibayar 1 juta, bukankah suatu penghinaan itu sebuah profesi? Bagaimana Anda melihat peran dinas pemangku kebudayaan dan pariwisata kita? Kalau saya jujur masih jalan di tempat aja. Tamu saya kali ini usianya relatif muda tetapi pengalaman luar biasa, perjalanan hidup, pengalaman di bidang tertentu khususnya seni dan budaya luar biasa, dan menyandang nama besar orang tua terkait seni budaya di Kalimantan Tengah. Dan kali ini saya menghadirkan Cendana Putra Saersua, pimpinan Sanggar Palangka Hadurut. Selamat datang, Cen. Selamat datang. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya. Siap. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Kalau saya sebut tadi di ujung nama Cendana Putra Saersua tentu orang sudah tahu lah. Iya. Siapa Pak Saersua? Apa ya? Saya sebut tokoh legend, khususnya di bidang karungut ya, seni karungut. Beliau juga adalah seniman dan juga budayawan, dan kebetulan anaknya juga menekuni hal yang sama. Tokoh muda yang sangat memperhatikan tentang perkembangan seni budaya di Kalimantan Tengah. Gimana rasanya, Cen, menyandang nama besar orang tua? Terkadang kan selalu dikaitkan, anak ini wajar gitu kan. Apakah bisa lepas dari bayang-bayang itu? Jadi kalau saya pribadi, Bang, menyandang nama besar ini sejujurnya siapapun itu memang berat. Tetapi kita punya sebuah konsekuensi. Bagaimana sih kamu bisa, bukan kita menghilangkan nama besar ini, tapi bisa enggak kau sandang nama besar ini, kau pikul nama besar beliau ini, sehingga kau bisa selaras seiring dan sejalannya. Tapi kan akhirnya jadi standar akhirnya. Enggak. Wah, misalnya gini, tidak sehebat bapaknya. Itu penilaian itu masing-masing, Bang. Kebetulan saya dan orang tua, ayahanda saya, ada dua sisi mata uang yang berbeda. Beliau menekuni seni suaranya, kebudayaannya, bahkan legendnya beliau sampai mendirikan rumah betang. Tapi apa yang saya bisa ambil di situ? Dulu pernah orang bilang, oleh anak Saersua gini. Tetapi satu sisi, di mana saya bisa masuk ke senimanan beliau ini, akhirnya saya menggeluti seni suaranya, seni musiknya, seni tariknya. Nah, jadi kompleksnya di situ. Sehingga apa yang dikurang di beliau, saya isi di situ. Mampu nggak menyamai cengkoknya beliau? Nggak mampu. Nggak Karena tenggorokan beliau itu yang diberikan Tuhan yang Maha Esa. Sampai sekarang saya belum menemukan lagi. Cengkoknya susah sekali. Tapi kalau mirip boleh lah. Mirip-mirip boleh. Karena memang sesuai lah. Kalau beliau itu kan seorang legendari, seorang sang legend. Dia punya style itu sendiri. Karena pencapaian seorang pelaku seni ini, seniman lah ya, penggiat seni dan budaya ini, yang dicari itu kan hanya style. Dan beliau itu kan sangat idealis. Kalau nggak mau ya nggak mau. Nggak mau, benar.
Itu yang saya rasakan dulu beberapa kali kerjasama dengan beliau. Kalau sudah enggak, ya enggak aja. Karena gini Bang, eh, beliau ini mempunyai konteks komitmen yang luar biasa. Dan inilah yang dididiknya untuk kami putra-putrinya. Karena apa? Kau berkesenian, kau berkasanah, kau berbudaya. Bawalah pakai hatimu. Jangan pakai otakmu, tapi hatimu. Karena apa? Hatimu lah yang akan menuntun otakmu. Sehingga otakmu, lidahmu akan bisa menyampaikan. Jadi ukurannya dari hati dulu ya. Betul. Rasa. Rasa. Karena kata beliau dulu, rasa itu anak katanya. Ilmu yang terendah. Tetapi dialah yang paling tinggi. Ya. Serata. Ilmu rasa. Pencapaiannya kan di situ. Jadi sama kayak ilmu hukum juga kan. Betul. Ada yang di luar itu etika itu di atas segalanya. Benar. Nah, gimana Cecen sebagai anak muda memperhatikan tentang perkembangan seni budaya kita selama ini? Kalaupun saya berlainan pendapat ya, saya melihat banyak sekali bermunculan. Ya. Betul. Tetapi secara kualitas, mohon maaf, masih apa ya, dibanding dengan di era-era dulu gitu ya. Jujur, kalau saya melihat sekarang ini ada sebuah fenomena, bagaimana sebuah giat, ya kalau bahasa saya giat, generasi sekarang ini pencapaiannya ini luar biasa, menggebu-gebu lah ya. Nah, tapi satu, mereka masih belum, bukannya tidak, tapi masih belum yang namanya menyelami pada isi. Apa sih kontekstual yang dia bawakan ini? Misalnya seni pertunjukan tari, musik dan segala macam. Hanya yang saya pandang itu hanya luar, tapi isiannya bukannya tidak, tapi masih belum untuk digali ini. Apa karena instan itu? Kayaknya mungkin karena kan sekarang nggak. Kalau di era saya dulu Bang, dan mungkin karena Abang juga, itu memang betul-betul kita menggali. Bagaimana sih? Dan prosesnya tidak semudah balik telapak tangan. Ya, yang namanya juga menggali kan. Prosesnya tidak kita bisa tentukan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahun. Ada pencapaian, ada targeting. Nah, yang sekarang kita lihat ini, makanya saya bilang, saya tidak berani bilang juga tidak, tetapi masih belum. Hanya melihat konteks luar, tidak menyelami ke dalamnya. Apa sekarang sudah bergeser orientasinya? Hampir bergeser. Makanya saya tetap pada istilahnya idealis saya, sehingga ini jangan sampai bergeser. Dia tetap pada halayaknya. Ya, seni budaya ini kan suatu kepuasan batin seharusnya ya. Betul, Bang. Ukurannya itu. Nah, tapi kalau sudah bergeser ke bisnis pertunjukan dan sebagainya, karena memang sudah masanya Bang kayaknya. Tetapi idealnya pijakannya tetap betul ke akarnya gitu ya, tanpa menghilangkan itu. Bahkan gini Bang, saya sering tanya dengan adik-adik yang generasi sekarang, apakah tidak mau, malas tahu, atau memang tidak mau tahu sama sekali. Jadi akhirnya yang terjadi itu adalah trademark. Hanya trademark. Tetapi tidak, sedangkan kebudayaan kita ini Bang, jujur saja, banyak masih yang harus kita gali. Sampai sekarang ada Cecen melihat yang punah sudah? Banyak Bang. Atau hampir punah banyak. Makanya kita pegang ini masih. Karena gini Bang, jadi ada isu nasional juga, isu besar, bukan nasional, isu besar juga. Kalau kamu gali angkatannya dari ini, misalnya dari ini, nanti dibilang gini. Nah, karena jujur aja, kalau seni budayanya Dayak ini, suka tidak suka, mau tidak mau, sumbernya ada. Sumbernya dari keyakinan agama Hindu Karingan. Nah, jadi ada pakem-pakem inilah yang makanya saya bilang dengan adik-adik, kenapa kalian tidak berani? Sebenarnya kalau kita berani itu tanya, bisa enggak? Boleh enggak?
Ya walaupun berkembang pesat ya, Hmm, tetapi secara kualitas ya tidak kita mengatakan sangat anjlok, tapi agak kurang gitu ya. Nah misalnya pemahaman tentang pakem tadi, saya ingat saya dulu di eranya Pak Sereswa ada orang-orang tua yang bisa memberikan masukan, mengkritisi, betul. misalnya tentang tari yang dulu itu jarang dilakukan, bahkan hampir tidak ada. Misalnya perempuan naik ke Laki-laki itu. laki-laki, dan itu selalu diingatkan dulu. Kalaupun ada, tetapi ada cara koreonya sehingga itu menghaluskan. Sebenarnya begini Bang, kalau konsepnya Dayak ini, kebudayaan Dayak ini attitude-nya luar biasa loh. Dia dengan sebuah ranahnya itu, dia menghargai yang namanya ini. Nah, kebetulan yang namanya ini pada ranah seni pertunjukan ada yang namanya kreativitas. Jadi masuk di era di ranah kreativitas itu. Nah, di ranah kreativitas, karena kreativitas ini kan tidak bisa kita batasi di ruang waktu, gerak dan masanya, karena pengembangan. Tetapi kalau kita melihat pada pakemnya ya tidak layak lah ya Ya, intinya. Jadi ini juga yang sampai sekarang jadi polemik juga. Karena kalau kita sudah berbicara masuk pada ranah kreativitas, nggak bisa nggak bisa ini, kita ini karena ya. kreativitas itu tidak bisa dibatasi ruang, waktu, dan gerak dan masanya. Mungkin hanya cara koreonya yang dikembangkan supaya tidak Iya, terlalu nampak betul. menghilangkan pakem itu ya. Nah, jadi yang sering juga kita dengan kawan-kawan, ada beberapa rekan yang bisa kita sharing, kemana letaknya? Saya bilang gampang, letaknya itu gampang, tapi gampang-gampangnya gampang-gampang susah. Sadurkan dulu, lihat dulu ini, kita angkat, nah kemasannya bagaimana? Sudah ini kita ini angkat, nah terus kita bagaimana kreasikan ini tanpa kita menghilangkan pada kaidahnya, Ya, kepakemannya itu sendiri, kepatutannya itu ya. kepatutannya, betul. Kepatutannya. Nah, Palangka Hadurut ini tahun berapa ya berdiri ya? Palangka Hadurut ini berdiri waktu Papa Ayanda itu, ketika dia sudah meluncurkan album Kerumutnya itu dari tahun 85 Bang. 85 ya. Tapi anak-anak sanggar sudah ada yang berdiri sendiri juga, sebagian Banyak, juga sudah mapan banyak. gitu ya. Sudah macam banyak. Sebelum lanjut kan, saya tuh sangat kangen dengan almarhum, dengar suaranya. Supaya kerinduan ini bisa terobati. Ya tadi kalau persis seperti almarhum Pak Sereswa itu tidak mungkin, karena cengkoknya luar biasa, susah itu ya. Karena beliau memang legend dan memang maestronya di bidang itu. Bersedia kan bawakan sebuah Boleh Karungut. 1, 2, 3 bait lah ya. Iya, oke. Boleh Kita Bang. mau dengarkan. Ya. Are ampun barata-rata, mina ama-ama bakas tabela. Ayo tege au basuara, rata-rata ngayana aja saya rasua. Ayak batun tunggar rumahnya raja, atuwe ati ngamunduk sambewa. Manarung sewut seni budaya, tarantang raja katingan samba. Are ampun baribu ampun, dengan pahari kakare ketun. Aku nyarita, aku rangka taun, baya ihat mahasi penggawi jatun.
biasa. Adalah, sedikit. adalah. Tapi suara almarhum itu kan apa ya? Dia di minor. Di minor ya. Di minor. Sama. Cuma ini kebetulan tadi tergeser. Sudah. Ya. Kecapi itu lebih tua. Tua. Lebih tua daripada Jajan. Tua dari saya. Jadi ada yang sebenarnya lebih tua lagi dari ini, yang memang dipakai beliau untuk rekamannya dan segala macam. Dan ini salah satu yang ketika beliau mencari inspirasinya, jadi dia main. Ada yang berpendapat begini, Jan, bahwa Karungut susah berkembang gitu ya, agak monoton seperti itu. Pernah nggak dikembangkan? Kalau dikembangkan, apakah dia tercabut dari akarnya? Tidak, Bang. Tidak. Jadi kita pernah bikin kerjaan untuk menggarap ini, dalam artiannya membuat sebuah notasi. Waktu itu dengan Bang Gere Masal, Bang Johnson Bahat. Johnson Bahat, almarhum Jimmy Wandin. Nah, yang ngakunya tidak bisa cengkok ini tidak bisa kalau dibikin notasinya, labannya apa macam nggak bisa. Susah ya, nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Itu angkat tangan. Kalaupun kita ini dia lurus. Nah, pernah ada rekan di Muara Teweh, Puspo. Itu Puspo itu di Muara Teweh itu kerungut dengan kayak paduan suara tuh. Bisa. Bisa ya. Bahkan gini, Bang. Nah, ini juga kadang-kadang saya sekarang bisa berargumen. Ada rekan-rekan yang sekarang viral-viral tuh dibilang kerungut modern. Saya bilang modernnya di mana? Kalau masih dia 4/4, masih itu bukan modern. Hanya musiknya saja, dari dia diatonik ke pentatonik, kiringan ini macam. Nah, kalau modern saya bilang, karena waktu itu mengenang 100 tahunnya Bu Penun, Pak Cilik Riwut, yang disponsori oleh keluarga besarnya Pak Cilik Riwut, sehingga mengundangnya kita main dengan ensemble Jakarta. Saya dan rekan-rekan juga, habis itu dengan Mas Dwiki Darmawan. Nah, ketika itu yang saya bawa adalah pop jazz. Kerungutnya dibikin pop jazz. Larinya ke sana ya. Tapi mainannya ada. Bahkan sekarang salah satu dosennya si Bandung yang sekarang masih stroke, Kang Ade itu, Kang Ded itu kan guru kendangannya Sule. Kecapi main, Rabab main, kolaborasi dengan kendang. Nah, kalau dibikin kayak gitu tadi bisa dibikin notasinya? Nggak bisa juga. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Seorang Dwiki Darmawan tuh dengan kemampuannya sampai, ya maaf kata, yang namanya seniman kan, kalau sudah ngerasa enak, itu mainnya sableng. Istilahnya, wah itu dihajar habis. Sampai jazznya dihajar habis tuh kerungut. Nah, saya pernah mengalami. Nah, di situ kalau mau kita katakan modern ya. Ada mainan-mainan tertentu pada lagu-lagu kerungut ini yang bisa kita sampaikan. Bahkan waktu itu yang saya sampaikan, saya kolabkan, ini kerungut, ini sesananya begini. Nah, itu yang saya mainkan. Nah, saat itu. Kalau kerungut ini umumnya isinya adalah nasihat ya. Nasihat, ujaran, pengalaman, perasaan dia, menceritakan legenda, segala macam, sosok. Itu banyak kerungut ini. Bahkan yang sekarang kan yang lagi viral tuh yang dibilang, oh tandak timang. Dia bilang kan, kalau ada acara segala macam. Bukan tandak timang itu yang bisa berjam-jam itu ya? Enggak juga sih, Bang. Kadang-kadang itu kan, kalau kadang lagi orang lagi party, yang ini kan biasa tuh kan, karena hajatan segala macam kan, organ tunggal gitu kan, mainkan. Wah, ini hanya untuk memberikan memuliakan atau menyebut istilahnya mengagungkan seseorang ini, misalnya seorang tokoh ini begini karena dia punya hajatan begini begitu. Nah, kita lari ke budaya, Jan. Jan kan sebagai seniman juga pemerhati budaya ya. Siap. Sekarang ini sudah ada nggak
pematenan misalnya masalah potong pantan ya, pantan itu misalnya pantan bahalai digunakan saat apa, kemudian pantan buah kan macam-macam untuk di Barito pantan buah macam-macam. Pernah nggak kita punya itu? Itu pematenannya ada Bang. Ada. Jadi kalau kita pematenannya itu seperti di Majelis Besar Agama Hindu Karingan, itu ada. Karena pantan ini kan berbagai macam. Ada yang pantan timpung, Balanga. timpung raja, Bantika, pantan balanga, habis itu pantan kayu, habis itu pantan uwe, pantan tewu, dan segala macam, banyak. Cuma sudah ada pematenannya. Kalau misalnya kita jauh stratanya begini, oh ini yang dihadapin, yang ini apa, ini yang Sudah ada pematenan itu ya. ada Bang. Nah, cuma terkadang yang melakukan, nah seperti yang tadi masalah instan tadi tidak mengerti apa yang dilakukan sehingga seharusnya menggunakan pantan ini, malah yang digunakan yang ini, padahal tidak cocok dengan kegiatannya. Itu ada Bang. Jadi pematenan itu ada sudah, memang sudah lama itu Bang. Dari waktu-waktunya orang-orang tua kita, masih Koordinator Damang Kalimantan Tengah waktu Pak Simal Penyang, terus yang Pak Lewis KDR, sampai sekarang Bang, ada Bang masih. Itu pematenan. Saya ingat kritik almarhum Pak Sersuani dulu, juga Pak Usop dulu yang gencar masalah benang bintik. Sekarang ini katanya sudah hampir tidak jelas corak yang digunakan, Bahkan katanya bisa jadi corak yang dipakai pegawai untuk jadi seragam PNS itu corak kematian gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah juga sudah ada pematenan tentang lurik, corak dan sebagainya itu? Jadi sebenarnya ini dari kaca pandang saya ya. Sebenarnya ada nilai dilema lah sebenarnya di situ. Karena apa? Karena ini kan ada kita tidak bisa menutup mata yang namanya bahan industri kan. Ini apa? Tetapi sang produsen ini tidak mau untuk berkonsultasi. Yang ada kan, oh ini motif nih dibuat gini, oh mintanya gini. Tapi pernah nggak berkonsultasi untuk orang yang mengetahui? Nah seperti kayak Pak Usop dulu kan benar, karena dari bukunya Pak Damang Selilah, satu itu buku jelas, ini motifnya gini, ini motifnya gini. Nah terus dari kami oh ini gini, ini begini. Bahkan saya pernah ditunjukkan dulu ada motif untuk menutup peti jenazah malah. Kalau itu kan kalau peti jenazah terutama yang untuk kami yang beragama Hindu Karingan kan itu tembang itu jelas ada itu. Dan itu yang namanya katanya mintik ya kalau bahasa. Nah itu kan yang berbahaya saya bilang tadi, karena produksi ini macam-macam, nggak ada yang paham. Motif kematian juga dipakai untuk pakaian dinas itu. Bahkan pernah saya ngelihat ini salah satu penggiat seni juga. Dia bikin baju itu motif tambarirang. Nah, saya bilang, padahal itu saya tanya, kau ini mau hidup mau mati? Nah, kan begitu. Cuma ya oleh katanya, oh bagus. Oleh katanya, wah enggak lah. Bahkan saya jelaskan, jangan, saya bilang. Kalau ini motif yang ini, biasa kita kalau umat kami Hindu Karingan ini, nah di atas petinya itu yang dilukis, mintiknya. Motifnya apa, dasarnya begini, saya jelaskan. Nah sekarang itu kan agak jarang ya sarasehan tentang seni budaya itu, saya agak kurang melihatnya dibanding dulu ya. Kenapa ya? Kemungkinan oleh efisiensi kali Bang. Mungkin efisiensi kali ya. Efisiensi juga. Iya efisiensi juga. Atau penggeraknya yang kurang. Ya maksudnya ini pemangkunya kan misalnya dinas Budpar misalnya, yang menginisiasi itu, yang perlukah itu digiatkan kembali sarasehan seminar itu. Saya ingat dulu di Kapuas pernah diadakan oleh Ibu
Linda Usop, Bu Linda Linda Nasentawai Nasentawai. dulu tentang adat perkawinan itu diseminarkan. Kemudian kita ada panduan gitu ya. Jadi gini Bang, waktu tahun 2025 ya, dan bahkan saya termasuk salah satu pembicara Bang. Waktu kita yang diadakan sama Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi, em, kita diundang, kebetulan saya, Pak Prada, dan Trisno Sophia itu dari DAD, dari Dinadat. Karena saya dan Sophia itu kan satu biro, di Biro Seni, Budaya, dan Pariwisata. Nah setelah itu Pak Prada, karena dia di unsur lembaga yang ini segala macam, karena beliau kan konteksnya global ya. Ada biro beliau juga. Terus yang tokoh Bu Linda Nasontawai, Bu Mutiara Usup dengan Bu Donis Singaraca kan, Bu Donis Singaraca, itu kita bahas tentang pakem pematenan untuk putra putri pariwisata, tentang penggunaan aksesoris. Banyak yang disampaikan Bu Linda Nasontawai, yang disampaikan Bu Donis, yang disampaikan Bu Mutiara Usup, terkait masalah aksesoris atas, terutama yang perempuan. Tentang penggunaan aksesoris bulu segala macam. Habis itu Bu Linda juga menyampaikan, Mutiara juga menyampaikan tentang selayaknya kostum laki-laki perempuannya, bagaimana sistemnya mantenannya, perkawinannya, dengan sifatnya dia show-nya seperti apa. Habis itu bagaimana ngambil dari ranah ketradisiannya, karena gini, kita ngeliat juga kan pakemnya baju kita, terutama di Kalteng Bang ya, ibaratnya baju adat itu kan pemakaiannya saat itu waktu zaman Gubernur Pak Suparmanto. Padahal kalau kita lihat itu kan sistemnya tuh Betawian loh Bang. Iya. Ya kan yang kayak gini apa ya kan. Koko Koko itu kan Betawian tuh. Bahkan dibilang kan kalau bahasa ngetrennya sekarang kan baju damang, ya damangnya gimana. Jadi dulu pernah ada salah satu tokoh yang pernah debat dengan saya. Katanya kita harus menggunakan punya kita. Ya memang Dayaknya begini, harus pakai. Betul. Sekarang saya tanya, mau nggak pejabat-pejabat ini pakai taah, pakai ewah ini? Iya. Enggak katanya. Ayalah. Kalau memang kita mau gimana? Karena kita memang tempat kita memang yang dibangun dari limbah belantara, sehingga menjadikan ini pakaiannya apa? Bisa tersentuh kain apa ketika perdagangan Belanda dan segala macam masuk gitu. Jadi ada barusan ya seminar itu ya, yang tentang pematenan itu yang terkait untuk putra putri pariwisata. Yang kita khawatirkan kan yang tua-tua nantinya anak muda ini kurang mencintai. Nah ini yang berat ketika orang tua-tua sudah tidak ada, nanti siapa lagi? Jadi seperti yang kita bicarakan dari awal tadi Bang, yang namanya bahasa kreativitas nanti. Gini, tapi ya seperti saya sampaikan, gimana sih kita masih pegang pakemnya di bagian mana? Jadi walaupun dia kreativitasnya begini, tapi pakemnya memang darahnya lah, nyawanya lah, rohnya tuh. Kalau Bali bilang tuh taksunya tuh jangan sampai hilang. Ya, bicara tentang apresiasi, Jan. Sudah pantaskah sebuah seni pertunjukan sekarang itu diapresiasi? Bahasa kasarnya bayarannya lah. Misalnya sekali menari dibayar berapa gitu. Jadi itu selera-seleraan lah Bang. Belum ada juga. Belum ada standarisasinya. Standarisasinya belum ada. Misalnya tapi gini, kalau Bang, dihitung kita mencermati prosesnya, ideal nggak? Ada nggak yang ideal? Belum tentu Bang. Karena gini Bang, misalnya kayak Bang, pesan saya, Chen, aku pesan satu ini tarian ini semacam. Siap Bang, apa Chen? Ya Bang, kita tawarkan nih konsepnya. Karena saya ngerasa
proses saya berhari-hari, berminggu-minggu. Terus personil saya, ini kan rumahnya sana kemari nih. Ya. Datang ke tempat pusat latihan ini kan menggunakan motor, otomatis BBM-nya ada. Ya. Bahkan yang saya rekan musik untuk sewa rokok, paket pulsa dan segala macam. Abang kasih saya 5 juta. Personil 12 orang. Kalkulasi aja. Cuma intinya karena rasa kesenangan, karena kita merasa dihargai saja. Kalau kita mikir secara kurang lebihnya baratnya, belum standarnya bang. Saya kasih 5 juta 1 tari, prosesnya 3 minggu. Nah itulah. Ya. Pakailah biasanya di situ 12 orang nih. Atau pakailah 10 orang. Misalnya 5 penari, 5 penabuh. Belum lagi kostum. Belum lagi tata riasnya segala macam. Belum lagi untuk konsumsi selama proses. Belum lagi ini macam. Ya minus sebetulnya. Iya. Cuma ngerasa ada kegiatan, kita dihargai di ini. Artinya berkesenian di Kalimantan Tengah belum bisa menjadi belum bisa hidup untuk hidup gitu ya. Belum. Hidup Kita dari masih, berkesenian belum. Dibandingkan seperti Jawa, Bali, Sumatera. Kalau Jawa, Bali itu kan sudah bisa standarisasi. Kita berkarya, kita menghadirkan karya kita. Jangan kenapa bang? Saya punya karya nih. Saya pengen nih, mau saya tampilkan gini. Saya kasih misalnya kan, karena kita ini seni pertunjukan ada yang namanya feedbacknya kan ada tuh. Saya bikin sini seni pertunjukannya menggunakan tiket. Nggak ada bisa bang. Bisa dihitung aja tuh. Tapi kalau itu kita hadirkan itu sebagai wah pure, ngapain juga tuh hanya tarian gitu atau kerungut gitu, ini aja kita bayar misalnya, ambillah yang kecil aja, bayar tiket 25.000, 30.000. Nah mirisnya satu lagi, nah kayak kemarin, wah datang artis ibu kota misalnya kayak Yu Ting Ting apa, dibayar ratusan juta, luar biasa tuh. Ini yang ngerungut dibayar berapa gitu? Dibayar berapa? Sekali tampil, saya pernah bang, merasa bang, jujur, saya tampil, ditanya, nah inilah untuk ongkos anunya nanti, hanya dikasih uang hanya dengan 75.000 bang. Oh aduh. Sedangkan saya bawa kawan nih, saya langsung main tali 2, saya ngerungut 1 tali 3, 1 main gendang, 1 main gong, dengan 75.000. Padahal artis ratusan juta. Artis ratusan juta bang. Bahkan yang sekarang tutup gelasnya gini puluhan juta bang. Jadi di situ. Nah jadi kita sebagai pelaku seni tradisi ini, kalau saya sih merasa termarginalkan secara secara harga dan segala macam gitu. Termarginalkan. Tetapi satu, saya tidak akan pernah takut. Atau bahasa lainnya dari terhina? Enggak juga bang. Masih dipandang orang juga, tapi sebelah mata. Enggak, maksudnya ketika itu kita tahu bahwa satu panggung dengan artis, kita tahu bahwa dia dibayar misalnya 50 juta. Kita dibayar 1 juta. Bukankah suatu penghinaan itu untuk sebuah profesi? Ya, kalau boleh saya katakan nggak ada harganya lah. Iya kan? Memang sangat dibuluk-bulukin lah, ibaratnya orang bilang gitu. Kemungkinan ini kadang jadi pertanyaan saya bang, kurang dan lebihnya nih di mana ini? Sedangkan yang saya bawa ini, yang kita bawa ini adalah napas daerah loh, jiwanya daerah ini loh. Kok kenapa masih diginikan? Tapi kan kalau sedikit-sedikit vokal kan dimusuhin orang. Iya sih, sering. Sudah jadi makanan sehari-hari, dibilang seniman gak bisa diatur dan keras kepala. Tapi maksud saya, untuk bagaimana seni budaya kita bisa dihargain. Nah sekarang gini juga bang. Pernah di-blok nggak? Sering, di blacklist? Sudah sering. Makanan saya sehari-hari. Dinas A tidak mau pakai. Iya, bahkan dulu pernah gini bang. Ada tim berangkat nih. Keluarlah, ada nama saya, teman kirim, ini kita berangkat, oh ya siap, ngecek hilang nama saya,
Karena masalahnya seorang petinggi ini, iyalah saya marah-marahin kayak gini karena pada konsepnya. Karena saya bilang ini gini, enggak, karena menghargai. Karena gini bang, mungkin abang ngerasa sendiri ya, yang namanya kita pelaku seni budaya ini kan idealisnya luar biasa. Kita melihat kualitas bang, sesuatu ini. Bila pun ini yang tidak sesuai dengan kita, jelas nggak mungkin dong kita bisa mengakomodir. Wah, habis itu konteksnya begini, ah itu saya ribut. Wah, janganlah yang itu, kayak yang gini. Tenang aja saya bilang. Saya berkesenian ini, saya open. Dimanapun saya bisa akan diterima orang. Saya bilang. Bahkan konyolnya, ketika saat itu saya di backlist tuh, nah, saya diberi ruang di Kabupaten Kapuas. Waktu itu abang juga ada. Waktu saya menggarap dengan Merliansana Panapuy, MTQ. Tingkat provinsi 2012 diminta rapat, abang lihat saya udah minta sinopsis saja sudah kalau gitu. Ya begitu aja. Ya, satu hal juga yang menurut pandangan Cocen dulu kan pernah mengkritisi ya terkait dengan keberangkatan keluar. Siap. Yang kayak ada yang menyebutnya mohon maaf rombongan sirkus gitu ya. Dalam artian penari atau pelaku seninya pendampingnya lebih banyak gitu ya. Apa perilaku itu masih ada sekarang? Masih. Dan itu berlaku lah. Karena pengalaman kita juga ya. Karena saya izin abang, Indonesia saya keliling sudah. Kalimantan sudah lah ya. Lawatan negara saya. Berapa negara sudah? 7 negara Eropa. Terus dengan tahun yang sama, dan kebetulan itu hadiah ulang tahun saya juga sih. Waktu lawatan 7 negara Eropa itu waktu kita turun di International Tourismus Bourse. Dan kebetulan kita bisa mendapatkan juara 2 dunia. Juara dunia. Tahun berapa itu? 2013 bang. 2013. Ketika itu penyerahannya itu dari internasional itu yang diserahkan waktu itu zaman Presiden Pak SBY. Dan Pak SBY langsung di panggung internasional itu Pak SBY menyerahkan kepada kepala dinas provinsi kita waktu itu Pak Sedina Aliansa. Pak Sedina Aliansa dan Bupati Katingan kita Pak Dwi Rawing saat itu. Terus berikutnya waktu lawatan turun di Festival Sydney waktu itu Pak Tersnarang juara juga. Kebetulan yang terbaik bang. Terbaik. Berapa negara? Maaf saya nggak itu, tapi waktu itu kan dengan masing-masing. Nah kita waktu itu saya masih sounding saya dengan almarhum Bang Jimmy Oktolonggere Andin, almarhum, dan rekan-rekan yang lain. Nah setelah itu Asianya saya dengan tahun yang bersamaan bulan Desember itu saya dan salah satu anggota kita Rahmat Hamka Nasution dan itu Kabid Kebudayaan kita Pak Bertus Wilson dan saya diminta sebagai pemateri di Universitas Tan Malaka. Wah. Lawatannya 9 provinsi itu di KL. Jadi total berapa negara semuanya ada? Berapa tadi? 7, 8, 9. Bagaimana orang luar melihat Kalimantan Tengah? Luar biasa. Tapi anehnya terkadang di daerah kita sendiri kurang dicintai. Nah itulah. Jadi gini bang, saya punya filosofi gini bang. Kita nih bagaikan tempurung di dalam kaca. Kita bisa lihat di luar, tapi kita nggak mau keluar dari itu. Kita bisa bangga kebudayaan orang, tapi nggak pernah bangga dengan kebudayaan sendiri. Ya itu yang saya maksudkan tadi. Itu. Orang luar begitu menghargai luar biasa. Kalau gini aja bang, ini kita ada kerajinan tangan bang, yang kita tawarkan di luar. Kita hargain ini aja. Kita hargain ini, anggaplah 5 juta nih, yang gitu. Orang antusias, karena mereka tidak memiliki. Iya. Kita di sini dihargain 5 juta. Bahwa Manda udah tawar-menawar. Kalau bisa 100.000 aja, 50.000. Karena dia tidak mau. Nah jadi saya punya filosofi satu bang. Ini jadi pegangan saya. Maka dia bilang, kenalilah budayamu,
maka engkau akan kenal siapa dirimu. Di situ identitas kita, Bang. Saya kutip dari Kerungut Papa itu, kenangkan ingat, lupakan jangan. Nilai kebudayaan yang tertingginya. Luar biasa. Kalau kita tidak menghargai itu, menghargai kepunyaan kita, apa? Memang kita tidak menutup mata yang namanya ada kurang, ada lebihnya. Masing-masing, Bang, daerah yang manapun sama. Tapi alangkah lebih baik kita mencintai memang kebudayaan kita sendiri. Kesanah punya kita sendiri. Karena itu harta kita, Bang. Betul. Dalam waktu dekat apa yang mau digarap? Rencananya mau memecahkan rekor muri lah. Wah, mantap itu. Rencananya. Tapi kita, ya segala sesuatu ini kan tidak lepas lah yang namanya dengan birokrasi dan segala macam juga. Karena suka tidak suka ya kita kan tidak bisa lepas juga. Betul. Begitu. Bagian akhir, Jan. Siap. Apa yang harus kita lakukan agar anak muda tetap mencintai seni budayanya? Silakan dikembangkan kreativitas modern, tetapi tetap tidak tercabut dari akarnya kearifan lokal kita yang luar biasa. Agar anak-anak muda kita tetap mencintai ini, apa yang harus kita lakukan dan apa harapan untuk anak-anak muda kita terutama? Jadi yang kedepannya gini, Bang. Pertama kan kita ada kelokalan. Lokal ini kan dari sanggar, individu kan sanggar segala macam. Nah ini juga harus disupport juga. Kan sekarang juga sekolah-sekolah sudah ada juga kan yang untuk muatan lokalnya sifatnya ini. Dan tidak lepas dari instansi juga, Bang. Dari dinas semacam untuk mensupport. Dan kalau bisa kita memperbanyak yang namanya event. Baik pun entah itu event lomba, entah itu event pegelaran, massal dan segala macam. Dan sekarang kan kita ngelihat, Abang ngelihat sendiri, pernah jarang kan? Bisa dihitung dengan waktu ini 1 tahun mungkin sekali masa. Padahal ada momen, misalnya dari dinas, misalnya dinas pendidikan, dalam rangka ini akan massal, kerahkan anak-anak sekolah, anak SD, SMP, SMA. Sesuai dengan tusi dinasnya ya. Betul. Gitu ya. Karena dulu saya pernah mengalami, Bang. Waktu dari saya SD, SMP, bahkan SMA. Bisa dalam 3 bulan itu bisa 2 kali, Bang. Ada event ya. Event yang massal. Waktu itu kan yang sering garap massal dulu kan seperti almarhum Pak Gani. Pak Gani Tiandin. Habis itu kemudian Pak John Lee Priadi, itu ya tokoh-tokoh tuh. Nah itu, padahal kalau kita melihat itu kita jadul, tapi kalau disaksikan kalayak itu luar biasa. Betul. Itu. Nah sekarang kita ini kan kebetulan juga Kabupaten Kapuas kan mau memecahkan rekor muri juga yang kecapi itu. Memang sudah kita inikan juga di Palangkaraya kan, yang salah satu mentor dan itu kan Benny Tundan. Yang manukan untuk yang pecahan rekor yang kecapi itu. Nah kita banyak juga, Bang. Misalnya bikin event-event gitu. Nah tergantung bagaimana sih instansi ini atau kepemerintahan ini mau nggak mensupport ini. Nah terakhir, bagaimana Jan melihat peran dinas pemangku kebudayaan dan pariwisata kita? Kalau saya sih sudah mencurigakan ketawanya. Jujur aja, kalau saya jujur masih jalan di tempat aja, masih jalan di tempat ya. Tidak ada yang sifatnya proporsinya dobrakan. Paling yang ada ini kan hanya standarisasi saja, yang event tahunan misalnya. Miskin inovasi. Ya boleh dikatakan begitu. Misalnya hanya ke standarnya aja, seperti event tahunan hanya isen mulang, bahkan kalau kita duta apa tuh nggak tahu jelas juntrungnya apa, kegiatan apa. Sedangkan banyak ini, Bang, momen baik pun yang secara regional, nasional bahkan internasional. Saya bingung kemana ini, maunya kemana ini? Apakah orang-orang tertentu atau seperti apa? Sedangkan bila kita keluar itu, kita ini kan memperlihat kekayaan kita, kesanah pesona kita yang harus kita lihatkan. Jangan hanya moto aja, ini begini, jangan. Jujur aja. Ini seandainya mereka melihat ini, apa yang saya sampaikan, silakan.
Mudah-mudahan teman-teman di pemangku kepentingan, pengayom daripada seniman dan budayawan bisa menyaksikan ini. Dan Karena harapan saya Bang, izin sekali, harapan saya untuk saudara, rekan, kerabat saya pelaku seni dan budaya ini, bukan dia berkesenian, bukan dengan berkelana hanya dengan dikasihani, tetapi muncullah dia dengan sebuah pengkaryaan dia yang memang dari hatinya, dan dia diberikan tempat, ya, ibaratnya dia mengatakan gini. Memang yang sekarang kan yang bisa kita lihat kayak seperti taman budaya itu rutin Bang. Misalnya anak-anak Sendra Tasik, OPR, mukanya di situ, ada ini. Misalnya ada rekan-rekan di situ. Tapi hanya taman budaya saja yang ini kan. Ada inovatif yang dibuat. Cuma hanya sekelas bagaimana pegelarannya. Apa? Nah, maksud saya secara pribadi, bukan itu hanya tarian atau apa. Yang lain kan kita punya olahraga tradisional. Seperti yang ada bela diri tradisional yang sekarang lagi menjamur, perguruan silat kita, apa? Buatkan momennya, buatkan turnamennya yang terlepas daripada festival Isen Mulak. Yang sudah teragenda gitu ya. Ada buatkan eventnya gini, kayak sumpitan kita segala macam. Ya, semoga saja nanti berkembang dengan baik. Harapan kita bisa terwujud, event lebih banyak gitu ya. Sebenarnya event lebih banyak dan lebih banyak melibatkan semua unsur gitu ya. Jadi memacu dia. Kecintaan generasi itu. lah tetap. Itu salah satu. Oke, Jan, terima kasih banyak sama-sama kehadirannya. Dan jangan kapok nanti kalau misalnya diundang lagi kalau ada hal yang baru gitu ya. Siap. Dan mudah-mudahan perbincangan tadi memberikan inspirasi dan pemahaman kita bersama terkait dengan pengembangan seni budaya di Kalimantan Tengah. Dari generasi ke generasi, tadi kami bicara tentang gimana generasinya Pak Sersua, generasinya Pak Usop. Walaupun sekarang lebih berkembang begitu kan, berkembang tapi secara kualitas barangkali ada hal-hal yang kececer, misalnya tentang attitude dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan juga. Ya, tidak sekuat generasi sebelumnya gitu ya. Agar jangan sampai kita tercabut dari adab dan akar dari kearifan lokal itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Jan ya. Sama-sama Bang. Sukses selalu untuk karya-karyanya, ditunggu untuk karya besarnya. Terima kasih, dan demikian perbincangan kami dengan Cendana Putra Sersua, pimpinan daripada Sanggar Palangka Hadilut, yang juga tokoh muda pemerhati seni dan budaya, juga praktisi seni, pelaku seni dan budaya di Kalimantan Tengah. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.